Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020, bulan terakhir di tahun 2020. Dan saudara-saudara, kita sebelum beraktivitas kembali kita juga akan bersama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tetapi Engkau juga yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan baik kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Di mana pada pagi ini kembali kami diberikan kesempatan yang baru, juga hari yang baru, udara yang baru untuk kami nikmati, dan juga kehidupan yang kembali Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami juga dapat menjalani hari ini dan hari-hari ke depan di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kami melakukan berbagai kegiatan sepanjang hari ini, kami hendak mendasarkan segenap aktivitas kami dengan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan juga senantiasa menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga hidup kami pun senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga yang mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Bersabdalah ya Tuhan, tolonglah kami ya Roh Kudus, terangi setiap hati dan pikiran kami, yang melaluinya kami dapat mengerti tetapi juga dapat melakukan setiap kehendak dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mika pasal 4 ayat 6 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Amin. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah
peribahasa yang berbunyi, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Arti dari peribahasa tersebut adalah bahwa kehidupan yang kita jalani adalah rahasia Allah. Untung maupun malang dalam hidup ini, saudara-saudara, seringkali datang secara tiba-tiba tanpa diduga. Dan tema kita pada pagi ini adalah tak dapat, tidak, dan harus. Tema ini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup yang kita jalani adalah sebuah proses. Kita tidak pernah atau tidak selalu dapat memahami kehendak Allah dan seluruh rancangannya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ada saatnya kita harus melewati kekelaman atau kejatuhan yang mungkin paling dalam hidup ini, atau pergumulan yang berat sebelum Tuhan menolong dan memulihkan kita. Pembacaan Alkitab pagi ini mengisahkan tentang umat Israel yang harus mengalami pembuangan. Berkisah dari bacaan kita, saudara, tentang penyelamatan Putri Sion, atau berita tentang Israel yang akan kembali dari pembuangan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat 6 dan ayat 7 diterjemahkan demikian. Tuhan berkata, "Akan tiba saatnya aku mengumpulkan orang-orang yang kuhukum, yaitu mereka yang menderita di pembuangan, mereka yang telah dilumpuhkan dan jauh dari kampung halaman. Tetapi dari orang-orang yang tersisa itu, aku akan memulai suatu keturunan yang baru. Mereka akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Aku akan memerintah mereka di Bukit Sion sampai selama-lamanya." Jadi saudara-saudara, pada zaman Nabi Mika yang hidup antara tahun 742 sampai dengan 687 sebelum Masehi, hukuman yang diterima umat Israel tersebut digambarkan dengan kaki yang pincang, dan itu menandakan suatu keadaan yang remuk redam. Kehancuran Yerusalem dan Yehuda seperti orang pincang, tak berdaya, terseok-seok di negeri asing, di negeri pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mika memperingatkan bahwa kedua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Yehuda di selatan, akan jatuh, tetapi Tuhan akan memulihkan. Mika menyaksikan Asyur menghapus Israel dari peta pada tahun 722 sebelum Masehi. Babel menyerbu Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi. Tetapi sekitar 50 tahun kemudian, Persia mengalahkan Babel dan melepaskan orang-orang buangan Yahudi atau orang-orang Israel untuk pulang ke negerinya di Yerusalem. Saudara-saudara, di tengah penderitaan umat dalam pembuangan, Mika mengabarkan bahwa Tuhan dalam rancangannya akan membuat mereka kuat kembali. Tuhan akan memulihkan mereka dan mengumpulkan mereka dari kehancuran. Seperti perempuan yang mengeluh dan sakit sewaktu melahirkan, demikian pula umatnya harus melewati rasa sakit terlebih dahulu sebelum menikmati kelegaan dan kekuatan yang baru. Saudara-saudara, seperti umat Israel yang tidak dapat, tidak, dan harus melewati pergumulan yang berat di tengah pembuangan yang jauh dari tanah kelahirannya, maka seringkali kita juga pada situasi yang dapat dan tidak dan harus kita alami. Saat kita harus mengalami musibah misalnya, atau mungkin kita mengalami kegagalan, kita mengalami sakit penyakit yang tak terduga, dan juga berbagai hal yang tidak kita harapkan atau kita inginkan. Kita kadang merasa terhempas ke jurang yang paling dalam, saudara-saudara, ketika kita mengalami suatu pergumulan berat yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Dalam ketidakberdayaan tersebut,
Namun saudara-saudara, kita di tengah keadaan apapun yang menekan, kita tidak boleh putus asa. Karena setiap proses kehidupan yang pahit akan membuat hidup kita lebih baik dan lebih berharga. Saudara-saudara, kalau kita misalnya melihat vas bunga yang indah dan cantik dan juga punya harga yang tidak murah, ya. Nah, vas bunga itu saudara-saudara tentu saja untuk menjadi indah, ya, mempunyai nilai seni yang tinggi dan juga harganya mahal, itu mengalami suatu proses yang panjang. Bagaimana ketika tanah itu sedemikian rupa, ya, dibanting-banting, dibentuk sedemikian rupa, saudara-saudara. Lalu apakah cukup sampai di situ? Mungkin kalau tanahnya itu bernyawa, dia mungkin juga berteriak kesakitan, ya, ketika dia dibanting, dibentuk, lalu kemudian dibakar, dan tidak cukup di situ, saudara, kemudian juga harus dicat, ya, tubuhnya atau vas bunga itu, sampai akhirnya ketika dia selesai dalam proses itu dan menjadi vas bunga yang cantik, yang indah, punya nilai seni yang tinggi dan harga yang mahal. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, ya, saat kita tidak dan harus mengalami kesulitan ataupun penderitaan dan pergumulan yang berat, saudara-saudara, ya, itu seperti kita tanah liat itu yang dibentuk sedemikian rupa dengan berbagai kepahitan dan pergumulan hidup itu. Nah, saudara-saudara, endingnya tentu sesuatu yang indah. Demikian juga dalam pergumulan itu, ketika kita melewati semuanya itu, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan sedang membentuk kita demi kebaikan kita. Sebagaimana umat Israel dipulihkan dari penderitaan di tanah pembuangan, saudara-saudara, maka kita pun akan dipulihkan Tuhan ketika kita mengalami berbagai pergumulan dan juga kesulitan di dalam hidup ini. Tidak berarti bahwa semuanya itu akan berakhir, karena Tuhan, sebagaimana dalam sejarah umat Israel, tidak pernah meninggalkan ciptaannya, dan Tuhan yang terus menolong, terus hadir bagi umatnya. Bahkan Tuhan memulihkan umat Israel sehingga mereka dapat kembali ke negerinya. Biarlah hidup kita pun, saudara-saudara, akan dipulihkan oleh Tuhan ketika kita melewati setiap hal itu yang tidak dan harus kita jalani. Maka saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan akan menolong, dan sekali lagi Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi ini kami dapat belajar dari pengalaman umat Israel di zaman Mika. Ketika mereka harus mengalami pembuangan, mereka dijauhkan dari tanah kelahiran, dan mereka juga mengalami penderitaan. Namun Tuhan berjanji untuk membebaskan mereka, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Mereka pun dipulihkan dan mereka dapat kembali ke negerinya. Maka Tuhan, ketika dalam hidup ini kami juga tidak dan harus menjalani atau melewati keadaan sulit ataupun pergumulan dalam hidup ini, maka biarlah kami juga dapat belajar dari umat Israel bahwa pada akhirnya Tuhan yang setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat ciptaan-Mu, dan Tuhan yang memulihkan. Oleh sebab itu, biarlah kami pun terus meyakini bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi, semuanya dapat dilalui, dan Tuhan yang akan menolong dan memulihkan kami semua. Kami berdoa untuk keadaan bangsa kami dengan berbagai pergumulan yang ada, khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong bangsa ini, khususnya para pemimpin kami yang punya otoritas dalam pengendalian COVID-19.
Tuhan berikan hikmat sehingga melaluinya mereka dapat mengantisipasi dan merespons setiap keadaan dengan baik dan dapat mengatasi pandemi pada waktunya akan berakhir juga di dalam segenap pertolongan Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi mereka yang masih dalam proses perawatan oleh karena terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan juga yang terus menolong dan terus bekerja melalui dokter dan para medis, juga obat-obatan. Kuasa dan berkat Tuhan juga bekerja melalui semua itu, sehingga saudara-saudara kami pun boleh kembali dipulihkan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan juga yang membuka jalan bagi setiap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, karena Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami serahkan juga kehidupan hari ini untuk segenap aktivitas kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan kami memohon. Amin.